Resmi, AC Milan perbaharui kontrak Stefano Pioli hingga 2025. Desas-desus terkait kontrak baru Stefano Pioli belum lama menguak ke publik. Tak sampai 2 minggu sejak kabar tersebut beredar, AC Milan secara resmi memperpanjang kontrak sang manajer. Pioli mendapatkan kontrak baru selama 2 tahun dari durasi kontraknya yang terakhir. Itu berarti pria berusia 57 tahun ini akan menetap di Rossoneri sampai 2025 mendatang. Sebelumnya, kontrak Pioli bakal habis pada akhir musim 2022-23 mendatang. Milan tak ingin melepas sang manajer apalagi berpindah ke lain hati untuk saat ini, jadi Pioli diberikan kontrak baru. Kedua belah pihak senang dengan perpanjangan kontrak baru tersebut, sebab Pioli telah membawakan kejayaan Milan kembali setelah belasan tahun sibuk mencari kejayaan tersebut dengan berbagai macam pelatih. Pioli sempat ditanyai langsung oleh media di Italia soal kemungkinan kontrak barunya di Milan. Ia kemudian menjawab untuk tidak buru-buru mengenai hal tersebut karena masih harus mempersiapkan banyak hal. Begitu kontraknya sudah selesai disiapkan dan kemudian diresmikan, Pioli mengaku kaget dan senang. Dia tidak menyangka persiapan kontrak barunya itu terjadi sangat cepat di luar dugaannya. Rasanya sangat bahagia bisa memperbaharui kontrak di sini. Kontraknya disiapkan sangat cepat dan saya sangat senang dengan ini. Saya memang menunggu momen ini, ucapnya. Pioli juga senang dengan fasilitas dan kebutuhan yang ia perlukan selama berada di Milan. Menurutnya, Milan punya segalanya yang membantunya melakukan segala hal dengan sangat baik. Para pemain di tim senior dan pemain-pemain muda yang disiapkan di akademi dianggapnya memiliki talenta luar biasa. Jadi ia merasa bisa memberikan sesuatu kepada klub dengan modal ini. Saya selalu sangat positif selama berada di sini. Ada sensasi yang positif ketika pertama datang. Saya rasa lingkungannya sangat baik, ada talenta yang dimiliki dan ambisi yang dipunyai. Pokoknya ada semua untuk bisa melakukan yang terbaik, kata dia. Pioli sudah menangani Milan sejak 2019 lalu. 3 tahun dirinya di sini, ada beberapa hal yang diubahnya. Perubahan tersebut untungnya membawanya pada pencapaian terbaiknya, yaitu menjuarai Liga Italia 2021-22. Saya merasa telah berubah. Kita bicara soal 3 musim yang sudah saya lalui dengan berbagai dinamika. Saya mencoba mempererat hubungan dengan pemain saya dan mengganti metode kerja di tim, pungkasnya. Dua posisi terlemah AC Milan yang harus diperbaiki pada bursa transfer Januari 2023. Penampilan AC Milan di musim ini sebenarnya tidak bisa dibilang mengecewakan. Rossoneri tampil cukup apik di Liga Italia dan Liga Champions. Di Liga Italia, Milan sedang berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 26 poin atau tertinggal 6 poin dari Napoli. Di Liga Champions, Milan berada di peringkat kedua dengan 7 poin dan hanya perlu hasil imbang untuk lolos ke babak gugur. Namun, Milan masih menyimpan banyak kelemahan sepanjang perjalanannya di musim 2022-23. Kelemahan tersebut dituliskan Milan News terdapat di 2 posisi, yaitu penjaga gawang dan sayap kanan. Saat ini Milan sebenarnya punya sejumlah pemain yang mengisi 2 posisi tersebut. Namun kualitas mereka justru menjadi titik terlemah Rossoneri yang dirasa perlu diperbaiki pada bursa transfer musim dingin yang dibuka pada Januari 2023 nanti. Salah satu kehilangan terbesar Milan sebelum pertengahan musim adalah cedera yang dialami kiper utama mereka, Mike Maignan. Sang kiper menderita cedera gara-gara membela timnas Prancis dan kembali cedera saat berlatih bersama Milan. Alhasil, Milan menurunkan kiper pelapis dalam 8 pertandingan terakhir. Pemain yang dimaksud adalah Ciprian Tatarusanu. Kiper berusia 36 tahun ini tidak buruk-buruk amat sebagai kiper pelapis. Namun laporan yang sama menuliskan bahwa Tatarusanu tidak cukup cepat dan tidak cukup reaktif untuk menjaga ruang di belakang garis pertahanan.
Selain itu, Milan disarankan juga mencari pemain di posisi sayap kanan. Khusus di posisi ini, Milan belum punya pemain utama dengan kualitas mumpuni seperti Rafael Leao di sayap kiri. Posisi sayap kanan di Milan bisa diisi oleh dua pemain dengan posisi alami, yaitu Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias. Keduanya punya menit bermain yang cukup karena acap bergantian dimainkan. Namun, output dari Saelemaekers dan Mesias kalah istimewa yang bisa dihasilkan oleh Leao. Sementara Milan sendiri lebih sering bertumpu pada Leao yang berakhir buntu jika sang pemain juga dimatikan oleh lawan. Dua pemain tersebut dianggap sangat penting untuk diprioritaskan oleh Milan. Hanya dengan pembelian pemain baru yang lebih baik, Milan dipercaya bisa lebih kompetitif dalam paruh musim kedua. Di sektor kiper, Milan cukup mencari kiper pelapis dengan kualitas yang lebih tinggi daripada Tatarusanu. Di sektor sayap kanan, Milan wajib mencari pemain utama untuk bisa diandalkan daripada Saelemaekers dan Mesias. Pioli bakal ubah lini pertahanan dan lini tengah untuk duel kontra Salzburg. Pelatih AC Milan Stefano Pioli dikabarkan sudah memikirkan perubahan yang akan ia lakukan untuk pertandingan krusial Liga Champions melawan Red Bull Salzburg Kamis 3 November dini hari nanti. Fikayo Tomori kembali ke line up setelah menjalani sanksi larangan bermain di Liga Champions. Thomas Pobega memainkan peran poros ganda untuk menghadapi tim yang meminjamnya musim lalu, sementara Junior Mesias, Brahim Diaz, dan Divock Origi menyusun lini serang Milan. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, sang manajer akan melakukan beberapa perubahan pada susunan pemainnya saat melawan Salzburg dibandingkan pertandingan di Turin yang dimulai dari lini pertahanan, mengingat Simon Kjær kemungkinan akan kembali bermain, sedangkan Serino Dest diperkirakan bakal mengisi posisi bek kanan. Di lapangan tengah, Ismail Bennacer akan kembali dengan berduet bersama Sandro Tonali. Kendati demikian, saat ini masih ada tanya terkait komposisi lini serang Rossoneri pada laga kontra wakil Austria. Dengan perubahan tersebut, Pioli tentunya mengharapkan respon positif dari Milan, mengingat pertandingan melawan Salzburg bakal menentukan nasib mereka di Liga Champions. AC Milan ungguli Juventus untuk datangkan bek Spezia ini. Menurut laporan di Perancis, AC Milan telah mencapai kesepakatan senilai 18 juta euro untuk menggait pemain Spezia dan bek internasional Polandia Jakub Kiwior yang juga diinginkan oleh Juventus. Bek tengah jangkung berusia 22 tahun itu juga bisa bermain sebagai bek kiri atau sebagai gelandang bertahan. Kiwior direkrut oleh Spezia dari MSK Žilina seharga 2,2 juta euro pada musim panas 2021 dan secara diam-diam tampil mengesankan, mendapatkan 4 cap senior untuk timnas Polandia baru-baru ini. Foot Mercato mengklaim bahwa AC Milan telah menyetujui persyaratan dengan perwakilan Kiwior dan memiliki keunggulan untuk mengontraknya seharga 18 juta euro mungkin pada awal jendela transfer Januari nanti. Namun, Juventus juga tertarik dan Spezia ingin menjaga keseimbangan. Percaya kinerja yang baik di Piala Dunia di Qatar dapat meningkatkan profilnya dan karena itu, klub dapat menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Roma dan West Ham United telah dikaitkan dengan Kiwior di masa lalu, tetapi dia ingin waktu bermain reguler untuk mendapatkan tempatnya di Piala Dunia yang mana sudah dia dapatkan di Spezia saat ini. Usaha hajatan Piala Dunia Qatar, Jakub Kiwior mungkin tak akan menutup diri untuk bergabung dengan tim besar.